memilih Universitas Gadjah Mada sebagai tempat kuliah pendekatan Theory of Reason Action. Itu karena memang sebelum di skripsi S1 juga saya berbicara tentang customer satisfaction dan perceived competence terhadap customer engagement di tingkat universitas mahasiswa asing di Indonesia. Bagaimana kepuasan dan juga persepsi mereka terhadap kompetensi itu berpengaruh terhadap keputusan mereka untuk secara sukarela mempromosikan universitas mereka ke teman-teman dari negara mereka. Sehingga saya menganggap itu masih berkaitan. Dan juga ada beberapa waktu saya juga sedikit aktif di media sosial tentang untuk yang membicarakan kesempatan beasiswa ke Indonesia. Dan saya melihat bahwa ada di Indonesia itu lebih dari 4.000 kampus, tetapi ada beberapa kampus itu belum ada mahasiswa asing. Terakhir kali saya ada Zoom meeting sama salah satu kampus di Riau namanya Caltex, Politeknik Caltex Riau. Mereka menanyakan pendapat saya tentang bagaimana kita bisa mendapatkan mahasiswa asing, terutama dari Timor Leste, sehingga saya menganggap topik ini dan diharapkan itu menjadi referensi juga bagaimana mereka bisa membuat strategi untuk menarik mahasiswa asing ke kampus mereka. Next, selanjutnya. Oke, yang pertama tentang mobilitas mahasiswa internasional meningkat. Tadi saya lihat, ini kayaknya PPT saya yang lama ya, soalnya tadi ada baru juga, tapi tidak apa-apa. Data dari OECD itu menunjukkan bahwa ada peningkatan mahasiswa, mobilitas mahasiswa internasional hingga 6,9 juta di tahun 2022 dibandingkan dengan hanya 2,5 juta di tahun 2002. Dan juga untuk Timor Leste sendiri itu mahasiswa asing yang studi di luar negeri itu sangat banyak dan Indonesia menjadi tujuan utama mereka. Jadi kebanyakan mahasiswa Timor Leste di Indonesia dan juga di UGM. Di UGM sendiri itu mahasiswa Timor Leste saya tidak ada data pasti, tetapi lebih dari 50 orang. Setidaknya yang saya ketahui di grup WhatsApp mahasiswa Timor Leste itu ada sekitar 57 atau 58 anggota. Itu menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa asing di UGM itu cukup tinggi. Sehingga saya tertarik untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mendorong mereka sehingga mereka memilih UGM. Dan ya, karena belum ada penelitian. Oke, next. Oke, jadi rumusan masalah adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa Timor Leste memilih Universitas Gadjah Mada sebagai tempat kuliah. Next, waktu tinggal 5 menit. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk perguruan tinggi supaya mereka bisa membuat strategi yang sesuai. Mereka apabila mereka mengetahui faktor-faktor yang mendorong mahasiswa asing memilih UGM sebagai memilih suatu universitas, maka itu bisa menjadi landasan pengambilan keputusan atau pembuatan strategi ke depan, terutama kampus-kampus yang ingin menarik mahasiswa asing dari Timor Leste. Manfaat akademis itu sudah standar. Selanjutnya, kenapa Theory of Reason Action? Theory of Reason Action atau TRA itu teori yang dikembangkan oleh Azen dan Fishbein tahun 1980, dan dia mengasumsi bahwa dia menjelaskan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh seseorang itu selalu individu selalu berdasarkan pada pertimbangan rasional, pada pertimbangan rasional tertentu. Itu manfaat atau manfaat apa yang akan mereka terima apabila mereka mengambil keputusan tersebut. Selanjutnya, ini yang behavior itu sebenarnya itu dia keputusan, dan ada
Tapi untuk mengambil keputusan itu dipengaruhi oleh dua hal, attitude dan social norm atau perilaku dan norma sosial. Perilaku tersebut itu sendiri dia masuk pada penilaian objektif individu tersebut terhadap keputusan yang akan diambil. Jadi itu kondisi objektif dari individu sendiri, dan ada norma sosial itu bisa dipengaruhi juga oleh pengaruh sosial. Misalnya ada alumni, ada keluarga, ada kerabat dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam penelitian yang akan dilakukan yang masuk pada attitude atau kondisi objektif daripada kampus itu sendiri, yaitu reputasi kampus, kualitas akademik itu sendiri, dan yang menjadi norma subjektif itu saran dari alumni, saran dari teman, atau pengaruh dari alumni, pengaruh dari teman, pengaruh dari keluarga. Jadi saya ingin mengetahui apakah 5 indikator yang dijelaskan di depan itu berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa asing Timor Leste memilih UGM. Selanjutnya, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, dan dari 50-an tersebut saya berencana untuk mewawancarai 10 informan mahasiswa Timor Leste dari berbagai jenjang pendidikan dan juga beasiswa yang ada KNB, ada TIAS, ada juga beasiswa dari Prodi, ada juga beasiswa dari kampus, ada juga dari FTCH. Jadi ada proporsionalitas di situ, proportional sampling. Jadi saya akan memilih mereka yang saya anggap mampu untuk memberikan informasi yang saya butuhkan untuk penelitian tersebut, dan melalui wawancara semi struktur dan dokumentasi. Selanjutnya, ini ada pedoman wawancara. Ini cuma ada dua pertanyaan, ada satu pertanyaan yang masih umum dan akan dikembangkan pada saat penelitian atau pada saat wawancara. Jadi intinya itu yang menjadi pedoman. Intinya dia ingin mengetahui apakah faktor-faktor atau indikator-indikator, ada 6 indikator tersebut itu menjadi faktor pendorong mereka dalam membuat keputusan. Saya kira itu. Saya mohon maaf karena dia masih dalam bentuk proposal, belum ada hasil yang bisa didiskusikan. Tapi saya sangat mengharapkan ada banyak masukan, banyak pertanyaan yang bisa memperbaiki, dan apabila dia layak bisa kita lanjutkan. Oke, demikian. Terima kasih banyak. Sami-sami. Baik, terima kasih Mas Ishak ya atas presentasinya, dan waktunya juga cukup tepat, kurang 22 detik tuh ya. Oke, ini moderatornya memang sangat-sangat waktu banget ya. Baik, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab dengan mahasiswa pembahas. Ini mahasiswa pembahasnya Mas Kosim ya. Oke, iya, semua fokus ke kelas lanjut. Levelnya semua kelas lanjut. Jadi silakan Mas Kosim. Terima kasih Mas Isaac atas presentasi yang luar biasa. Anda sebagai salah satu orang dari Timor Leste